Nah, jadi apa sih NPWP itu? NPWP merupakan singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Nah, nomor ini diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Singkatnya, kalau kita mau bayar pajak, kita harus memiliki NPWP terlebih dahulu agar kita dapat dikenal oleh pegawai pajak. Lalu, kenapa sih kita harus memiliki NPWP? Memiliki NPWP ini banyak manfaatnya loh teman-teman. Dengan adanya NPWP akan memudahkan kita dalam proses pengajuan kredit di bank seperti KPR, kartu kredit, kredit tanpa agunan, kredit kendaraan bermotor, dan kredit yang lainnya. Selain itu, kita juga dapat membuat rekening efek dan rekening dana nasabah yang digunakan dalam transaksi investasi seperti investasi saham, reksadana, ataupun obligasi. NPWP juga dibutuhkan untuk beberapa produk tabungan bank, di mana bank memerlukan NPWP untuk keperluan data calon nasabah. NPWP juga dibutuhkan untuk membuat rekening koran, surat izin usaha perdagangan, dan dokumen lainnya. Selain itu, NPWP juga memudahkan kita dari sisi pembayaran pajak, seperti permohonan kelebihan pembayaran pajak, pengajuan pengurangan pembayaran pajak, serta mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Namun, apabila kita tidak memiliki NPWP, pajak yang kita bayar bisa menjadi lebih tinggi loh. Lalu, bagaimana cara membuat NPWP? Untuk membuat NPWP, kita harus memenuhi syarat kelengkapan dokumen terlebih dahulu. Dokumen yang diperlukan yaitu berupa fotokopi KTP bagi WNI atau paspor, kitas atau kitab bagi WNA. Surat pernyataan bagi WP yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas, dan wanita kawin yang pisah harta dengan pasangannya. Sekarang kita sudah bisa daftar NPWP melalui internet loh, jadi kita tidak perlu repot-repot pergi ke kantor pajak. Langkah-langkah selengkapnya untuk mendaftar dan membuat NPWP pribadi secara online adalah sebagai berikut. Yang pertama, kunjungi situs DJP di alamat erek.pajak.go.id/login. Yang kedua, klik daftar, lalu isilah data pendaftaran pengguna dengan benar seperti nama, alamat email, password, dan yang lainnya. Lalu lakukan aktivasi akun dengan membuka kotak masuk dari email yang kamu gunakan untuk mendaftar tadi. Kemudian buka email yang masuk dari DJP dan ikuti petunjuk yang ada di dalam email tersebut. Setelah aktivasi berhasil dilakukan, selanjutnya kamu harus login ke sistem e-registration dengan memasukkan email dan password, atau bisa juga dengan mengklik tautan yang terdapat di dalam email aktivasi dari DJP. Setelah login, kamu akan dibawa ke halaman registrasi dan memulai membuat NPWP. Isi semua data dengan benar pada formulir yang tersedia. Ikuti semua tahapan dengan teliti ya. Setelah semua data terisi dengan lengkap, pilih tombol daftar untuk mengirim formulir registrasi wajib pajak secara elektronik ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Selanjutnya, kamu harus mencetak dokumen yang diperlukan seperti formulir registrasi wajib pajak dan surat keterangan terdaftar sementara. Setelah dicetak, jangan lupa ditandatangani, kemudian satukan dengan berkas kelengkapan yang telah kamu siapkan. Setelah berkas kelengkapannya siap, kamu harus mengirimkan formulir registrasi WP, surat keterangan terdaftar sementara yang sudah ditandatangani, beserta dokumen lainnya ke KPP tempat kamu sebagai WP terdaftar. Berkas tersebut dapat diserahkan langsung ke KPP atau melalui pos tercatat. Pengiriman dokumen ini harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah formulir terkirim secara elektronik. Kamu juga bisa melakukannya secara online loh. Caranya dengan memindai atau scan dokumen kamu dan mengunggahnya dalam bentuk soft file melalui aplikasi e-registration. Yang terakhir, cek status pendaftaran melalui email atau di halaman histori pendaftaran dalam aplikasi e-registration. Jika statusnya ditolak, kamu harus memperbaiki beberapa data yang kurang lengkap. Namun jika disetujui, kartu NPWP kamu akan segera dikirimkan ke alamat melalui pos tercatat. Digitalisasi perpajakan. Teknologi berkembang dengan pesat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, tanpa terkecuali di bidang perpajakan. DJP memanfaatkan perkembangan ini untuk melakukan digitalisasi pajak. Sejarah digitalisasi dimulai sejak 2002 dengan penyediaan layanan ISPT, kemudian terus berkembang dari tahun ke tahun.
Apa saja layanan pajak digital yang disediakan oleh DJP? ISPT. ISPT adalah software yang dapat digunakan wajib pajak untuk menyampaikan SPT. Layanan ini memudahkan untuk mengisi dan melaporkan SPT. Dengan menggunakan ISPT, banyak kelebihan yang dapat diperoleh. Penyampaian SPT cepat dan aman karena lampiran dalam bentuk media CD atau disket. Data perpajakan terorganisasi dengan baik. Penghitungan cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer. Kemudahan dalam membuat laporan pajak. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena penomoran menggunakan sistem komputer, menghindari pemborosan penggunaan kertas, dan mengurangi pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang banyak. E-registration. E-registration merupakan layanan yang tersedia di portal DJP Online. Dengan layanan ini, kamu dapat melakukan pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan PKP, langsung terintegrasi dengan database perpajakan pusat. Jadi, nggak perlu datang ke kantor pajak untuk memperoleh NPWP atau pengukuhan PKP. E-filing. E-filing adalah cara pelaporan SPT pajak yang dilakukan secara elektronik atau online melalui website DJP Online. E-filing memberikan banyak keuntungan. Pertama, dapat lapor pajak dari mana saja dan kapan saja. Kedua, hemat waktu. Ketiga, bukti pelaporan disimpan lebih aman dan mudah dilacak tanpa khawatir hilang atau terselip. Untuk melakukan e-filing, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu EVIN atau nomor identitas elektronik, dokumen elektronik atau SPT elektronik, dan akses ke web e-filing. E-billing. E-billing merupakan sebuah sistem untuk membayar pajak secara online. Fasilitas ini memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak karena dapat dilakukan melalui perangkat elektronik yang dimiliki. Caranya, pertama lakukan registrasi akun e-billing pada laman berikut ini. Kemudian, buat kode ID billing pajak melalui laman djponline.pajak.go.id. Setelah itu, lakukan cetak kode ID billing pajak. Terakhir, bayar pajak yang mau kamu bayar secara online. E-faktur. E-faktur merupakan aplikasi untuk membuat faktur pajak yang disediakan oleh DJP. Kelebihan aplikasi e-faktur adalah kemudahan, kenyamanan, dan keamanannya dibandingkan faktur pajak kertas. Syarat menggunakan aplikasi ini adalah merupakan PKP, memiliki sertifikat elektronik yang diberikan DJP, dan memiliki komputer yang dapat menjalankan aplikasi. Terdapat juga e-faktur host-to-host yang disiapkan untuk pengguna yang membuat faktur pajak dalam jumlah besar dan memperoleh izin dari DJP sebagai penyelenggara aplikasi e-faktur host-to-host. Ibupot. Aplikasi Ibupot adalah aplikasi resmi yang dirancang dan disediakan oleh DJP untuk membuat bukti pemotongan dan pelaporan pajak. Fasilitas ini memungkinkan untuk membuat dan menerbitkan bukti pemotongan pajak elektronik tanpa perlu ditandatangani basah, serta bukti pemotongan ini tersimpan dengan aman di sistem administrasi resmi Ditjen Pajak. Fasilitas tersebut merupakan hasil digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pelayanannya menjadi lebih mudah dan sederhana. Proses perpajakan yang dilakukan melalui sistem elektronik mengurangi intervensi secara langsung pegawai pajak terhadap WP, jadi akan menutupi kemungkinan berbagai kecurangan dalam pelaksanaan proses perpajakan. Upaya DJP dalam optimalisasi teknologi dilakukan melalui digitalisasi perpajakan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan potensi pajak di Indonesia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan juga meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Dialokasikan kemana aja sih uang pajak yang kita bayar? Pada tahun 2019, pendapatan negara ditargetkan dapat mencapai 2.165,1 triliun rupiah yang terdiri dari
penerimaan perpajakan sebesar Rp1.786,4 triliun yang realisasinya sebesar Rp1.545,3 triliun. Yang kedua dari penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp378,3 triliun yang realisasinya sebesar Rp405 triliun. Dengan melihat angka tersebut, pajak menyumbang pendapatan tertinggi dengan persentase 82,5% dari total pendapatan negara. Ini menandakan bahwa pajak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menyongsong berbagai kebutuhan negara. Berdasarkan APBN tahun 2019, belanja negara diharapkan dapat mencapai Rp2.461,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.634,3 triliun yang realisasinya sebesar Rp1.498,91 triliun. Yang kedua, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp826,8 triliun yang realisasinya sebesar Rp811,29 triliun. Belanja negara ini dialokasikan sebagai anggaran pendidikan sebesar Rp492,5 triliun, anggaran kesehatan sebesar Rp123,1 triliun, anggaran infrastruktur sebesar Rp415 triliun, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp387,3 triliun, dan anggaran subsidi sebesar Rp224,3 triliun. Lalu, apa sih manfaat yang didapat dengan membayar pajak? Tahun 2019 terdapat beberapa program strategis yang telah terrealisasi di berbagai bidang. Yang pertama, bidang infrastruktur. Di bidang ini mengadakan pembangunan 350,6 km jalan baru, pembangunan 15.721,4 meter jembatan, pembangunan 18,8 km jalan tol, pembangunan 4 bandara, pembangunan 320,3 km rel kereta api, serta pembangunan dan rehab jaringan irigasi. Yang kedua pada bidang pendidikan. Pada bidang ini mengadakan program Indonesia Pintar untuk 20,57 juta siswa, sertifikasi untuk 40,4 ribu guru, pendidikan kecakapan kerja untuk 80.000 orang, bantuan operasional sekolah atau BOS kepada 8,7 juta siswa, beasiswa bidik misi dan KIP kuliah untuk 443,4 ribu mahasiswa, beasiswa adik untuk 5.931 mahasiswa, pembangunan dan rehab ruang kelas, penerimaan beasiswa LPDP, serta pemberian tunjangan profesi guru. Yang ketiga, di bidang kesehatan. Pada bidang ini melakukan penyaluran PBIJKN kepada 96 juta jiwa. Nah, bagi yang belum tahu, PBIJKN itu merupakan peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Selanjutnya, mengadakan penyediaan 16 paket obat dan perbekalan kesehatan. Penugasan tenaga kesehatan hingga 4.464 orang di berbagai wilayah Indonesia. Penyediaan obat dan vaksin di puskesmas, serta sertifikasi obat dan makanan. Yang keempat, di bidang perlindungan sosial, mengadakan penyaluran program Keluarga Harapan kepada 9,8 juta kader pembangunan manusia atau KPM, serta pemberian bantuan pangan non-tunai atau BPNT kepada 15,3 juta KPM. Nah, untuk yang belum tahu, KPM merupakan warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sumber daya manusia di desa. Yang kelima, di bidang subsidi. Pada bidang ini melakukan pemberian subsidi BBM dan LPG, pemberian subsidi listrik, pemberian subsidi pupuk, pemberian subsidi bunga kredit program, pemberian subsidi pajak, serta pemberian subsidi PSO atau Public Service Obligation yang merupakan pelayanan publik di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik. Dengan membayar pajak, kamu telah ikut serta dalam membangun Indonesia yang lebih baik.